ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Senang sekali sahabat Perpusnas, pada kesempatan kali ini di podcast Super Morning kita akan mengupas tuntas dan belah duren di pagi hari. Tapi duren yang kali ini berbeda sahabat Perpusnas, karena kita akan mengupas tentang layanan majalah terjilid di lantai 23. Untuk lebih lanjutnya bersama saya Muhammad Nur Rahman, Pustakawan Perpustakaan Nasional RI, dan saya akan menghadirkan dua narasumber yang super sekali, yaitu ada Bapak Alfi selaku pustakawan dan ketua tim dari layanan majalah terjilid, dan juga Bapak Suparman. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan kita kupas tuntas di sesi yang berikutnya. Simak dan selamat mendengarkan. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Yo, sahabat Perpusnas, selama 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas tentang informasi dan layanan di majalah terjilid lantai 23. Tapi kali ini saya akan menyapa dulu dua narasumber yang super ini. Bapak Alfi, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Wow, pasti dong. Ya, terima kasih. Kalau Pak Suparman? Alhamdulillah sehat luar biasa. Wih, saya jadi teringat salah satu pepatah kuno. Yaitu tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelumnya saya mau konfirmasi nih Pak. Siap. Kalau sudah kenal boleh dong kita sayang. Berkelanjutan. Nah, sayang di sini adalah bahwa kita harus memanfaatkan, menggunakan, mencintai dan menjaga kasanah Nusantara yang sudah tersimpan di Perpustakaan Nasional RI ini. Betul, Mas. Betul sekali. Ya, terima kasih sahabat Perpusnas yang mungkin masih penasaran apa sih yang akan kita bahas. Ya, kita mulai ya dengan pertanyaan yang pertama. Untuk Pak Alfi dan Mas Suparman, bisa dijelaskan dong layanan majalah terjilid lantai 23 itu apa sih? Ya, boleh Pak Alfi dulu kali ya, silakan. Ya, paling mukadimah untuk awal ya saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Perpustakaan Nasional, dia memegang suatu fungsi dan tugas pokok, Mas Nur, dan hal yang lainnya. Karena Perpustakaan Nasional ini adalah memberikan suatu layanan untuk semaksimal mungkin kepada pemustaka atau user yang kaitannya dengan berbagai jasa dan fasilitas yang ditawarkan atau dilayankan di Perpustakaan Nasional, khususnya di Pusat Jasa Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti ada pembahasan di masing-masing lantai. Khususnya untuk hari ini kita membahas di lantai 23, yaitu majalah terjilid. Siap. Ya, jadi layanan majalah terjilid ini adalah layanan yang kita menyediakan, ada berupa majalah langka, ada juga statistik
baik itu statistik dari pemerintah maupun maksudnya pemerintah Indonesia maupun pemerintah Hindia Belanda zaman dulu. Terus ada juga laporan, ada juga kita juga menyimpan terbitan Balai Pustaka dan juga ada Stadblad di situ. Nah, kalau untuk terbitannya sendiri ini kita ada majalah yang dari terbitan Indonesia dan ada juga terbitan dari luar negeri gitu. Jadi memang bahasanya multibahasa gitu. Ada yang bahasa Indonesia dan ada bahasa Belanda, bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Terus di layanan kita juga kita sistemnya tertutup karena kita layanan koleksi langka, sehingga pemustaka juga nggak bisa minjem koleksi untuk dibawa pulang. Kita hanya bisa menyediakan layanan untuk baca di tempat aja gitu. Kalau dari sisi sejarahnya nih Pak, layanan Materjil di lantai 23 Perpustakaan Nasional Merdeka Selatan ini itu bagaimana ya Pak? Transisinya itu kan dulu kan yang kita ketahui Perpusnas itu kan ada di Jalan Salemba Raya kan. Nah, sampai saat ini tuh gimana Pak itu sejarahnya itu? Oh iya, mungkin sekelumit untuk sejarah sedikit ya. Tapi diawali karena kita perpindahan fokus pelayanan karena ada gedung baru di Jalan Merdeka Selatan sebelah sini. Per September 2017. Nah, seperti itu kita termasuk khusus layanan majalah terjilid ini yang awalnya di Salemba itu di lantai 7 gedung D, sehingga fokus untuk pelayanannya dikategorikan bukannya terakhir, Mas Nur, karena memang tahu sendiri kan dengan mobile yang sangat cepat sehingga memberikan suatu speed yang juga perlu, tapi akhirnya tata ruang yang kita dapati di khusus lantai 2-3 awalnya kita dapat separuh, dan separuh lagi adalah mancanegara. Tapi alhamdulillah mancanegara sudah beralih ke lantai 20 sektor B-nya gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ditentukan koleksi sudah full masuk ke lantai 23. Nah, itu pun dengan terakhir adanya angkatan teman-teman adik-adik ini tahun 2019 itu dikeroyok, dituntaskan dengan penataan koleksi-koleksi yang sebenarnya kita memang kejar tayang gitu tuh. Bukan dimanfaatkan teman-teman yang terbaru CPNS, tapi ini diperbantukan saat itu. Mungkin kurang lebih 1 minggu lebih itu. Dan lebih mungkin 2 minggu gitu. Ya, sejarahnya seperti itu, Mas Nur. Jadi awal semua koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional itu kan khususnya lantai 23 labelingnya adalah dari Museum Nasional. Oh, baik. Waktu itu kan ada kepala museumnya itu Ibu almarhum Bu Astini. Betul. Dibawalah ke Perpustakaan Nasional RI. Berarti ada perpindahan ya Pak ya, dari dulu layanan di Salemba Raya di lantai 7, sekarang di lantai 23. Nah, bagi sahabat Perpusnas nih yang mungkin ingin memanfaatkan informasi dan layanannya terkait dengan koleksi-koleksi di majalah terjilid, bisa langsung ke lantai 23 ya Pak ya? Betul, Mas Nur ya. Bertemu dengan Pak Alfi dan Mas Suparman bisa dong? Bisa dong. Sangat bisa. Dan rekan-rekan yang lain yang bertugas di lantai 23. Siap. Baik Pak, ini mungkin saya juga mau menanyakan nih Pak tentang silakan Mas Nur. Fasilitas apa aja sih yang disediakan di layanan Materjil 23 ini, lantai 23? Oke, untuk fasilitas yang disediakan khususnya di lantai 23 majalah terjilid, kita terdapatnya ruang baca yang memang melingkar sampai dengan letter L awal dengan sampai di belakang itu. Karena memang tata ruang memang sangat kita efisiensi, sehingga ya untuk tata ruang kita manfaatkan hanya di depan dan samping sektor kanan. Gitu, Mas. Jadi untuk pemustaka atau user bisa mengakses apalagi yang disediakan di fasilitas di lantai 23 kita, majalah terjilid, Mas Nur. Siap. Berarti ada ruang baca juga ya Pak ya, yang pengunjung itu memang bisa nanti ke fasilitas tersebut untuk membacanya dan menggunakan koleksinya. Tentunya close access Pak ya untuk pengambilan koleksinya. Betul ya Pak ya. Kita pelayanan servisnya ya close access ya. Kalau untuk cara mengaksesnya sendiri gimana sih di layanan majalah terjilid ini di lantai 23? Ya, untuk kalau mau akses layanan kita sangat gampang sekali ya. Jadi syaratnya cuman jadi anggota aja. Kalau udah terdaftar jadi anggota Perpusnas, otomatis sudah bisa akses layanan di layanan Materjil ini.
Kalau misalkan mau pinjam udah tinggal datang ke lantai 23 aja, terus isi form permintaan koleksi, diisi sampai lengkap, disubmit, dan kemudian tinggal tunggu aja nanti kita ambilin gitu. Itu juga waktunya nggak lama gitu waktu tunggunya. Terus kalau misalkan ada juga pemustaka kadang yang dia baru pertama kali datang, biasanya dia bingung, belum tahu judul majalahnya apa yang mau dipinjam gitu kan. Dan kalau misalkan dia mencari lewat katalog online, biasanya itu kan dia kecampur-campur tuh ya. Maksudnya ada yang majalah, buku, dan sebagainya. Maka biasanya kita arahin untuk lihat koleksinya di katalog yang tercetak ataupun katalog-katalog tematik dan indeks-indeks yang kita sediakan di sana. Jadi misalkan dia masih blank atau belum ada gambaran sama sekali, nah dia bisa ke situ tuh buat nyari kira-kira yang ini nih yang cocok sama dia gitu. Telusuri Mas ya. Iya, untuk menelusuri informasinya. Yang pastinya cepat tanggap dong Mas, ya kan? Selalu kita insya Allah akan selalu memberikan layanan prima untuk semua pemustaka. Wah, super sekali nih di pagi hari ini. Menarik ya ini kalau untuk disimak untuk layanan Materjil 23 ini, banyak yang akan kita gali dan kita telusuri apa aja tuh yang di dalam sana itu. Untuk selanjutnya mungkin kita sudah berbicara tentang aksesnya, tentang layanannya. Kalau untuk koleksinya sendiri, mungkin di layanan majalah terjilid lantai 23 ini seputar apa ya? Mungkin subjek ilmunya atau jenisnya apa gitu. Ya, okay. Silakan. Kalau subjek itu sih sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget karena kan kayak misalnya kita baca majalah, katakanlah baca majalah Tempo gitu. Kita mau cari berita apa aja, ibaratnya kan di situ ada misalkan ada berita politik, ada berita ekonomi, ada juga tentang berita kesehatan, itu juga ada. Kalau kita mau ngelihat contoh-contoh iklan zaman dulu juga ada gitu kan, bagaimana dinamika di lapangan gitu. Ada misalkan kayak ada permasalahan sosial gitu kan, yang zaman dulu misalkan ada peristiwa 98 atau peristiwa yang lain, itu kita juga bisa ngelihat di situ. Atau juga misalkan ada pandemi ya kan, pandemi kan kita ngalamin pandemi sebenarnya berkali-kali ya dari dari zaman dulu gitu, bukan cuman kemarin aja. Itu juga kita bisa ngelihat di majalah-majalah langka gitu, karena kan memang koleksi kita itu usianya udah ada yang ratusan tahun gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat pola-pola pola-pola permasalahan yang terjadi di masyarakat atau pola-pola penyakit-penyakit yang muncul, itu juga ada gitu, ada di situ. Dan banyak banget yang bisa kita gali di situ. Kita mau neliti tentang perkembangan fashion, misalkan bagaimana fashion dari zaman dulu sampai zaman sekarang, perkembangan modelnya kayak apa aja sih gitu kan. Terus motif-motif, misalkan kayak ada motif misalkan bajunya kebaya gitu. Kalau kebaya zaman dulu sama kebaya zaman sekarang bedanya gimana sih kira-kira, yang mempengaruhi apa aja gitu kan. Terus kayak gaya hidup remaja kita juga bisa ngelihat di situ. Mungkin kalau sekarang yang booming tuh yang Korean Wave ya. Jadi pasti kalau budaya remaja zaman sekarang banyak banget dipengaruhi oleh Korean Wave itu. Kalau zaman dulu apa sih yang ngetren gitu kan, kita bisa ngelihat juga di situ kayak gitu. Jadi unik juga ya Pak ya. Sangat-sangat unik. Mungkin Pak Alfi ingin menambahkan dari sudut pandang yang lain? Khususnya di lantai 23 ya. Kita punya suatu koleksi, baik itu majalah, jurnal, laporan, statistik maupun statblad. Dan ada terakhir adalah dari Balai Pustaka. Balai Pustaka juga bisa dilihat daripada kontennya juga banyak ke arah sastra ya. Dan banyak seperti contoh kasus yang sudah pernah terjadi adalah para dosen juga kan rata-rata peneliti, penulis ya yang datang ke lantai 23 itu. Kita layani sesuai dengan permintaan, dengan kapasitas yang mereka utarakan. Seperti kayak pernah terjadi suatu era di mana seorang dosen dia studinya di Belanda. Untuk ambil S3-nya dia fokus kepada sarananya untuk fokus hasil disertasinya dia mengupas masalah gender di era itu ya, era lama sampai dengan era sekarang, dengan yang mungkin bagi kita nggak terlalu ini ya, tapi di kupas tuntas itu ternyata wah itu sangat menemukan titik yang sangat asik gitu ya. Dan memang itu jadi uploadnya dia gitu, si Pak dosen Pak Sugeng gitu. Ya semoga kedepannya baik maupun user yang lainnya bisalah
memanfaatkan koleksi sebagai wahana ilmu di Luar perpustakaan nasional. biasa. Silakan. Amazing sekali belah duren di pagi hari ini. Sahabat Perpusnas, jangan kemana-mana. Nanti akan kita lanjut lagi lebih dalam dan kita makan durennya bersama podcast Super Morning. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Yo, tetap semangat sahabat Perpusnas. Masih dengan narasumber yang sama, dengan para ahli di bidangnya ini. Kita akan lanjut ya untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan layanan majalah terjilid di lantai 23. Boleh. Siap, Mas Nur. Untuk selanjutnya saya juga mau nanya nih Pak, terkait koleksinya majalah yang biasa menjadi favorit di lantai 23 itu apa aja ya? Oh iya, kebetulan terdapatnya kita koleksi khusus di lantai 23 majalah terjilid itu banyak sekali Mas Nur. Tapi yang kerap sekali digunakan dan dipakai oleh user atau pemustaka diantaranya majalah Tempo yang kita punya dari 1970 sampai dengan berjalan 2016 ini kita punya. Terus Gatra, Dunia Wanita, Bintang Islam, Suara NU, Suara Muhammadiyah itu yang favorit ya. Kartini, Panji Pustaka, diantaranya Panji Masyarakat, terus satu lagi Pedoman Istri, Perslah juga itu sangat-sangat dipakai oleh user kerap kali gitu ya. Diantaranya aneka juga kajian yang udah lama-lama itu statistik Hindia Belanda. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi yang utama ini ya, diantara ini aja udah sangat super. Jadi intensitas pemakaiannya itu bisa dibilang cukup sering ya? Iya, kalau yang ini emang sering banget. Jadi kalau setiap peneliti itu kan ada punya subjek-subjeknya tersendiri ya gitu. Betul. Dia fokusnya tuh di bidang apa gitu. Kalau misalkan dia emang nelitinya tentang kayak pergerakan Islam atau dakwah Islam gitu, itu biasanya ya mereka nyarinya majalah kayak Suara NU, Suara Muhammadiyah, Bintang Islam, terus kayak Panji Masyarakat kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan dia nyari tentang remaja itu biasanya gadis, atau kalau enggak hai kayak gitu-gitu. Kalau misalkan tentang wanita kayak pergerakan wanita ataupun tentang peran wanita zaman dulu kayak gimana, atau tentang yang tadi yang fashion yang saya bilang itu kayak Femina atau Dunia Wanita atau Pedoman Istri itu juga ada gitu. Yang neliti gender juga biasanya pakai majalah-majalah itu gitu. Luar biasa sekali, ini harta karun yang memang perlu digali banget. Digali dan di-share kepada masyarakat ya Pak ya. Betul Mas Nur. Karena pada umumnya masyarakat itu kan juga ingin mengetahui dari sudut pemakaian, penasaran juga, wah apa sih majalah terjilid ini di layanan ini. Ternyata koleksinya sangat luar biasa ya Pak ya. Dari yang beragam itu dan juga dari segi pemanfaatan informasinya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk koleksi yang tahunnya tertua itu di layanan majalah terjilid ini tahun berapa ya? Iya, betul kali Mas Nur.
karena kita di kategori majalah terjilid dan langka, kita punya tahun yang awal itu 1732. Amazing. Itu dengan judul seperti Holland Spectator itu ya, sebuah majalah yang terkenal pada abad ke-18 di Belanda ya saat itu ya. Majalah tersebut diterbitkan tahun 1732 oleh penulis yang terkenal, Mas Nur, seperti Justus de Van Nieuwen. Ini kayak kajiannya dia majalah ini terkenal dengan tulisan-tulisannya yang sangat cerdas loh dan menghibur, dan sering sekali menggunakan tokoh-tokoh fiksi bernama Spectator sebagai naratornya, Mas Nur. Dan juga mengomentari berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Belanda gitu ya. Kategorinya gaya penulisannya juga sangat oke, akurat, tajam, dan berkembang di majalah tersebut di era-era sastra di Eropa ya, Mas Nur. Bisa dikategorikan itu suatu kajian yang memang produk majalah yang sangat-sangat. Tapi dari sisi pemakaian, pernah ada yang menelusur itu berapa kali itu Pak? Maksudnya kalau untuk Holland Spectator itu untuk ininya sih nggak terlalu tinggi ya intensitas peminjamannya. Cuman kalau misalkan ada kunjungan dari luar kota ke sini, biasanya dia penasaran apa sih majalah yang paling tua di sini. Nah, kita kasih tunjuk yang itu gitu. Dari segi tampilan masih kondisinya baik? Masih bagus, masih oke, Bang. Masih terawat karena kertas Belanda ya, jadi kertas Eropa ya, jadi dia kualitasnya bagus walaupun usianya udah ratusan tahun, dia masih oke gitu, belum rapuh. Luar biasa saat ini. kita buka juga masih fine ya, masih oke. Mungkin faktor ini juga Pak ya, Pemeliharaan juga. Pemeliharaan dan Guardian of Knowledge-nya itu luar biasa ini SDM-nya ini di lantai 23 ini. Saya salut juga nih dengan pekerjaan pustakawan yang begitu beragam dan bisa mampu mengkolek informasi dari berbagai subjek kan dan menyampaikannya kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa sih, ini patut diapresiasi nih. Menarik juga ya. Untuk ini Pak, kalau untuk sebagai pengalaman selama bertugas ini kan Pak Alfi ini udah luar biasa, puluhan tahun bertugas untuk negara ini. Luar biasa ini. Dan juga Mas Suparman, apa saja sih pengalaman yang menarik itu saat melaksanakan tugas di layanan majalah terjilid di lantai 23 ini? Siap Mas Nur. Pengalaman sih lumayan juga ada ya. Kategorinya itu berkaitan dengan para pemustaka yang berlatar belakang adalah keperluan proses-proses dalam artian yang memang sampai dengan saat ini masih dibutuhkan informasi koleksi tersebut. Contohnya pada saat yang pernah terjadi Mas Parman ya, ada dari grup lawyer itu, dia menangani suatu kasus dengan tindak sebenarnya kategori perdata, tapi kategori dia hanya meminta suatu informasi yang berkaitan dengan Statblad, peraturan tentang catatan sipil ya, Pak Alfi ya, berkaitan dengan di era Belanda tuh ya Pak ya. Iya betul. 1934 sampai 18 sekian ini masih jadi acuan Mas. Nah, kita kawal itu Mas, koleksi tersebut karena kan tidak bisa dipinjam dibawa pulang, tapi cukup baca di tempat. Beda kan Pak sama pas pampres, pengawalannya beda nih. Kalau pas mungkin pampres, kita pas pampresnya koleksi kali tidak dipersenjatai kita Mas. Benar. Tapi dipersenjatai Pak dengan koleksi yang mumpuni dengan informasi yang unik kan? Ya bisa jadi itu sebagai istilahnya peluru tajam itu. Wih, kena sasaran dong. Iya, betul sekali Mas. Itu kita itu pengalaman yang cukup ini ya Pak Alfi. Unik juga ya. Berkesan gitu lah, banget. walaupun maksudnya mengikuti proses sidang itu kan nggak enak ya, karena capek, nunggu panjang lama, juga. panjang prosesnya dan lain-lain gitu. Cuman itu jadi pengalaman yang kita ya buat kita, oh ternyata begini ya, ternyata koleksi kita bisa bermanfaat sampai sejauh itu gitu. Karena kan waktu itu dia kebutuhannya adalah untuk barang bukti kan, barang bukti jadi evidence ya berarti ya. Jadi kita mengikuti proses sidangnya walaupun cuma 1 hari, cuman kan kita punya gambaran, kita punya kesan. Bisa sejauh mana sih maksudnya kita bermanfaat di situ gitu. Dari data-data dan informasi yang tersedia di layanan 23 mampu mensupport untuk penanganan kasus ini di pengadilan gitu. Iya betul. Kadang kan orang suka menyepelekan gitu ya.
itu mah informasi udah usang, udah zaman dulu, udah nggak up to date gitu kan. Tapi kan padahal nggak semua informasi kayak gitu, tergantung kategorinya. Jadi setiap ini tuh pasti ada kebutuhannya gitu, ada yang membutuhkan gitu. Semakin digali, semakin ada yang berarti. Luar biasa. Ini, kalau dari segi tantangannya sendiri nih Pak, selama bertugas nih di layanan Materjil lantai 23 ini kira-kira gimana Pak? Sedikit paling saya gambari Mas Nur ya. Setiap layanan pasti mempunyai suatu tantangan Mas. Apalagi di Perpustakaan Nasional berbagai ribu karakter pemustaka, user yang mungkin Mas Nur tahu sendiri lah sebagai leader di depan ini ya. Waduh. Sangat-sangat pusing banget. Ya, kita tapi itu bukan jadi suatu hambatan ya, tetapi diantaranya kita harus bisa meminimalisir keadaan yang sebenarnya sih tantangan ada. Seperti contoh kasus-kasus kayak tantangnya pada saat aturan atau tata tertib yang memang kita buat, kadang-kadang mereka ya aware-nya kurang banget. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena edukasi pemustaka mungkin mereka belum punya atau belum mengalami. Terutama adalah orientednya adalah bimbingan pemustaka tadi. Oh iya betul. Perlu dipertajam tuh sebenarnya. Karena itu masuk ke dalam lini dari mulai yang termuda sampai yang punya usia gitu. Betul. Jadi kita perlu sedikit waktu untuk memberikan suatu edukasi. Dan tantangan lagi juga jika ada user yang menggunakan koleksi kita, khususnya di lantai 23 kan sangat rentan ya terhadap kerusakan atau vandalisme ya. Nah, sehingga kita memberikan suatu edukasi secara spontanitas saja, Mas Nur. Karena seperti kayak dia membuka halaman per halaman atau lembar per lembar, kita memberikan suatu edukasi ya sangat berhati-hati dengan perlakuan seperti kayak gimana ya, karena bayi yang baru lahir mungkin Pak. Betul sekali Mas Nur. Dan juga mungkin tantangan menelusur datanya itu Pak ya, karena itu pasti. Kan perlu kecermatan dan ketelitian betul. kan. Apalagi secara karakteristik orang-orang yang mungkin memanfaatkan layanan di majalah terjilid lantai 23 ini kan segmented. Mungkin dia dengan latar belakang yang khusus, dosen beda-beda khusus, seperti itu kan. Berarti pustakawan di sana kan juga pasti menyeimbangkan dong Pak, ya kan? Harus itu. Ya, secara kita mau nggak mau kita harus belajar juga hal-hal yang di luar kita gitu kan. Kita pustakawan, kita ngelainin orang, tapi kita nggak tahu background dia apa gitu kan. Terus dia punya spesialisasi di bidang tertentu, dia punya kebutuhan informasi yang beda-beda kan satu sama lainnya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar hal-hal lain gitu. Jadinya itu jadi tantangan tersendiri. Betul, juga gitu. Karena kan gimana kita mau bisa ngerekomendasiin ngasih tahu informasi yang tepat buat dia kalau kita aja nggak ngerti gitu kan. Jadi itu tantangannya. Terus yang kedua juga karena kan kita di majalah terjilid itu koleksinya majalahnya berbagai bahasa gitu ya Pak Alfi ya. Betul. Ya, jadi kita juga sedikit-sedikit mau nggak mau harus browsing ini apa sih artinya, ini maksudnya apa sih, istilah ini tuh artinya apa gitu. Terus di majalah langka juga kan karena dia usianya udah puluhan ratusan tahun, ejaan zaman dulu sama berbeda. Ejaan zaman sekarang juga beda gitu. Jadi itu ngaruh juga untuk kita menentukan istilah penelusurannya gitu. Kalau misalkan namanya bahasa komputer sama bahasa manusia kan beda. Ya. Kalau komputer kan harus pas gitu kan. Kalau beda dikit ya nggak ketemu gitu. Jadi kita harus mempelajari juga tuh istilah-istilah yang zaman dulu, ejaan-ejaan zaman dulu kayak gimana gitu. Terus kita juga kadang dapat, nggak jarang sih ya Pak Alfi, kita dapat pemustaka dari luar negeri. Kadang ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu salah satu tantangan. Mengkomunikasikannya juga. gimana itu Pak? Begitu. Mengkomunikasikannya ya kita pokoknya kita ngomong seininya lah, ibaratnya kita tanya dia butuhnya apa gitu dengan bahasa yang gaya bahasa pasaran dulu lah gitu, sementara super simple begitu. Yang kira-kiranya memang ada di situ kita kasih gitu. Kalau misalkan dia nggak ada, kalau misalkan dia emang nggak ini banget, nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali, ya kita pakai bantuan Google Translate atau apa gitu, biar dia tuh bisa nulisin apa yang dia cari tuh sebenarnya gitu. Luar biasa, ini di luar dugaan kita ya ternyata
ada salah satu layanan di Perpustakaan Nasional ini khususnya itu di kulit luarnya mungkin kita melihat orang berkunjung meminjam, ternyata di dalamnya itu ada dinamikanya dalam melayani dalam menyampaikan informasinya dan men-treat pemustaka dari berbagai background yang datang ya Pak ya ke lantai 23. Kalau untuk karakteristik pemustakaan ya atau user yang biasa menggunakan di layanan majalah terjilid lantai 23 ini seperti apa Pak yang berkunjung ke sana itu? Kalau mereka yang sudah terbiasa, apalagi sudah merasa dirinya itu bagian daripada wadah suatu temuan-temuan dia ya, dia sudah sangat apik apalagi menggunakan koleksi Mas ya, karena dia sendiri pun kadang-kadang memberikan suatu gambaran gitu Mas, Pak ini ternyata ini koleksi ini saya temukan gini-gini, oke bagus Pak, dengan gaya-gaya dia seperti itu dia sudah tahu protek terhadap bahan pustaka itu seperti apa gitu ya, tanpa tadinya kita menganggap bahwa ini kayaknya perlu diedukasi, ternyata dia lebih asik gitu ya, paham gitu. Betul. Itu rata-rata biasanya peneliti, dosen-dosen juga, dosen seperti dosen terbang juga seperti dari UI kan, seperti orang di Jepang itu, Pak ini segini-gini, ya ternyata asik juga Mas. Kita jadi dapat juga suatu temuan ilmu yang baru ya Pak? Baru gitu. Kita bisa dapat insight juga loh dari pemustaka loh. Kadang mereka ada hal-hal yang lebih ngerti daripada kita dan itu jadi insight buat kita dan kita bisa nyampein juga ke orang lain gitu. Jadi walaupun mungkin kelihatannya cuma ngelayanin doang gitu yang ngambil koleksi, tapi ternyata enggak, ada juga dinamika. Kita bisa secara enggak langsung tuh knowledge sharing juga, ngobrol sama mereka gitu kan. Terus misalkan ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri gitu kan, atau orang dari luar negeri yang tapi lagi neliti tentang Indonesia, itu mereka biasanya lebih ngerti daripada kita dan itu terjadi interaksi dari antara pemustaka dan pustakawan di sana. Nah itu jadi menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang bisa kita share juga kepada pemustaka-pemustaka yang lain. Kolaborasi gitu. Bisa dikatakan. Transfer knowledge-nya jalan di situ. Ini yang saya senang ya dari konsep SDM pustakawan di Perpustakaan Nasional ini, menjiwai dan mayoritas ini menguasai apa yang dia kerjakan. Jadi transfer ilmu itu dan pelayanan itu berjalan, bisa dikatakan pelayanan prima itu. Berjalan beriringan sih ya. Karena mau nggak mau kita harus ngikutin. Iya, harus ngikutin. Kalau yang unik ada mungkin dari karakteristik pemustakanya mungkin dia seperti ini, tahu-taunya dia memiliki hal yang luar biasa gitu. Mungkin ada contoh salah satunya? Ya contohnya kayak pemustaka yang dari Jepang gitu misalnya, walaupun dia tuh bukan orang Indonesia, bukan orang Islam gitu ibaratnya, tapi dia neliti tentang Islam tuh sampai dalam banget. Iya serius banget gitu, sampai bisa baca Arab gundul lah, kitab kuning segala macam. Data apa itu Pak yang dicari itu? Biasanya mereka tentang ini sih, kayak pergerakan sosial gitu di zaman era gitu ya. Yang dilatari misalkan kayak pergerakan Muhammadiyah atau pergerakan NU gitu, tuh juga banyak juga diteliti oleh orang Jepang ataupun orang Amerika juga banyak gitu. Dan dari Belanda pun ada juga dengan kolaborasi orang kita juga Pak Mas Nur. Pernah terjadi juga ada suatu pemustaka atau user lah dari luar, kita dari Sumatera itu, dia ingin menggali khasanah keluarga besar dia gitu ya, sampai dia tuh kategorinya meminjam seseorang Belanda ya untuk mentranslate bahasa itu, translatornya ya. Dia sampai ke mana-mana Mas, sampai ke Andri, ke kita, sampai ke Seskap juga. Itu memang dia memperjuangkan aset-aset keluarga besarnya dahulu gitu. Sampai di mana dia temukan, ternyata di sini Perpustakaan Nasional sampai kategori bisa berbulan-bulan itu dia. Oh, meneliti hal itu Pak? Iya, karena dari berbagai aspek dari majalah langka sampai ke naskah juga lantai 9 sampai terakhir di lantai 23 dan tidak putus sampai ke Arsitek Nasional lah Mas. Arsitek Nasional. Sangat namanya kompleks banget lah, namanya kebutuhan pemustaka tuh kompleks masing-masing dan semuanya beda-beda gitu. Ada juga yang udah berpengalaman, maksudnya udah berkali-kali datang, ada juga yang baru. Kalau yang baru biasanya ya kita belum ngerti cara
menelusurnya di majalah langka gitu, karena mungkin kebiasaan tinggal nyari info tinggal googling, nyari info tinggal googling gitu kan. Tapi kalau di majalah langka kan nggak bisa. Google-nya pakai Google jaring, mau nggak mau harus dicari satu persatu. Google-nya itu pustakawannya itu sendiri. Iya, kita Google-nya Google manual. Google Jadi manual. Tantangan banget itu buat satu yang edukasi orang, yang kedua ngasih pemahaman bahwa kalau di sini tuh memang harus sabar, harus tekun, informatif. Karena kan memang kalau orang-orang yang udah ibaratnya udah sering datang kan dia memang udah tahu, udah ngerti. Jadi memang kalau dia niat neliti ya dia datang setiap hari, bahkan sampai berbulan-bulan ya betul, datang terus setiap hari, karena memang mencari datanya harus manual di situ. Dan kita nggak bisa ngasih kepastian ibaratnya kalau di sini pasti ada nih tentang ini, di majalah ini pasti ada tentang ini, belum tentu kan. Mau nggak mau kita harus baca-baca sendiri secara gitu. langsung. Iya, kecuali kita udah pernah mengakses si majalah itu atau informasi itu. Nah, itu kita bisa ngasih kemudahan ke dia karena kita bisa merekomendasiin gitu. Tapi kalau misalkan itu topiknya yang benar-benar baru banget, belum ada gambaran, belum ada orang yang sebelumnya pernah mencari itu, nah itu mau nggak mau harus sabar, harus telaten gitulah nyarinya gitu. Berarti kalau untuk informasi atau topik yang dirasa memang menarik dari sudut pandang pustakawannya itu ya hal-hal itu tadi ya, koleksi yang itu. Iya, tadi jadinya ya. malah jadi menarik semua gitu. Karena ternyata permasalahan orang tuh beda-beda ya masing-masing ya. Nah, itu jadi latar belakang mereka buat karena dia backgroundnya begini, pantasan dia butuh informasi yang kayak gini gitu. Dan kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka ya. Iya, betul. Dari latar belakang yang berbeda itu. Betul, Mas. Untuk selanjutnya mungkin saya mau bertanya mengenai kelebihan dari koleksi lantai 23 ini dibandingkan dengan informasi di internet itu seperti apa sih perbandingannya? Mungkin kan kita di internet zaman sekarang kita butuh yang cepat, mencari informasi apa dapat langsung copy paste seperti itu, Pak. Nah, apakah di lantai 23 di layanan majalah terjilid ini itu bisa terjadi, Pak? Atau ada trik-trik khusus mungkin yang bisa untuk lebih canggihnya lagi? Terkadang kan informasi yang ada di internet itu memang kan udah seperti Mbah Google gitu ya. Betul, Pak. Dengan mengklik Mbah Google kita dapat itu, tapi ada juga dan banyak banget yang belum tercover oleh Google. Belum terindeks masuk ke dalam sistem, Pak, ya, di bisa Google jadi, itu karena ya. kan kajian majalah adalah artikel, Mas Nur ya. Jadi dengan adanya seperti yang kadang kita mencari di internet, ternyata ini browsingannya kupasannya sedikit, Mas ya, sekian persen ya. Nah, sehingga kita perlu lagi tuh telusur secara manual ya gitu ya. Betul. Nah, ternyata itu lebih luas dan tidak aspek satu ini tapi aspek yang lain ada. Itu berkelanjutan, Mas. Betul. Itu contoh seperti kayak model untuk orang yang mencari misalnya orang daerah, Mas ya, untuk mempromosikan suatu figur seseorang atau tokoh, mentokohkan ya, yang akan diangkat sebagai contoh untuk jadi pahlawan. Betul. Itu dia memberikan itu kadang-kadang putus di seperempat jalan gitu ya. Nah, kita ya itulah mereka minta tolong cari, Pak, sebagai objek pendukungnya gitu ya. Ya alhamdulillah di tempat kita tersedia Pak, sangat. Ya. Dan juga informasi itu dapat dikatakan lebih valid dan sumber rujukannya pun lebih jelas. Mas. Ya, ibaratnya ya dijamin otentik lah ya. Karena kan sumbernya primer banget, Mas. Iya, kalau misalnya nyari nyari lewat internet mungkin lebih cepat gitu, cuman kan kita masih tanda tanya itu valid nggak tuh infonya gitu. Luar biasa ini. Pagi-pagi kita sudah membelah duren, tapi duren yang kali ini adalah duren pengetahuan, yang mana isinya tuh daging pengetahuan semua, Pak. Yang orang awam kita mungkin belum banyak yang tahu ya, Pak ya. Sebelum kita ke sesi yang selanjutnya, tetap di acara podcast Super Morning Widya Bahana Suara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ayo, semua rame-rame kita ke perpustakaan. Ayo, semua rame-rame kita ke perpustakaan. Ayo kita
Mau pintar? Ayo ke perpustakaan. Perpustakaan sebagai sarana untuk membaca, memahami dunia, menambah wawasan pengetahuan untuk menggapai cita-cita. Mari ke perpustakaan. Di mana saja Anda berada, perpustakaan siap membantu Anda. Perpustakaan, sarana pintar buat pintar. Pesan ini disampaikan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Yo, sahabat Perpusnas, kembali lagi dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Bolehkah satu pertanyaan lagi, Pak? Silahkan Mas Nur, Boleh, dilanjut. boleh. Boleh banget. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari sekian yang sudah kita bicarakan tentang koleksinya, tentang aksesnya, bagaimana cara pemakaiannya. Lalu dari sudut pandang skill dan kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh pustakawan di layanan majalah terjilid di lantai 23 ini? Ya. Ya, yang pasti nomor satu ya, kita harus punya skill untuk jadi long life learner ya, pembelajar seumur hidup gitu. Luar biasa Iya. sekali Bung Parman. Jangan menyerah Bisa Mas. dilanjutkan, Pak. Yang kedua mungkin ini ya, komunikasi ya. Komunikasi. Gimana kita ngasih menyampaikan informasi yang kita tahu sama ke pemustaka, sama kita ngasih user education gitu. Komunikatif ya. Ya, terus kita juga harus punya pengetahuan tentang koleksi langka dari berbagai sudut pandang, misalkan dari nilai sejarahnya atau dari Historinya nilai ya. budaya atau untuk dari segi akademis gitu. Dan kita juga harus belajar ini multidisiplin ilmu ya. Bidang kita baca-baca pengetahuan di luar bidang dasar kita gitu, dan harus mau belajar ini yang masa lalu, yang sekarang, karena itu juga yang nanti menggambarkan masa depan juga gitu sih, kurang lebihnya itu. Walaupun beda era, harus Iya. berusaha itu Mas Nur. Untuk tetap masuk ke dalam kebutuhan yang saat ini ya, Iya, Pak ya. karena kan Cara-cara kita dan dikejar dengan suatu metodenya. tuntutan biar bisa memberikan informasi yang jelas kepada user gitu Mas. Luar biasa. Kalau Sama saya ini bisa juga sih menilai, karena koleksi kita banyak juga yang udah rapuh gitu ya, jadi Ya. penting juga untuk menjaga keamanan koleksi kita gitu. Jadi pemustaka juga diajarin cara penggunaannya. memperlakukan koleksinya biar biar dia tetap awet gitu, biar bisa dipakai untuk puluhan tahun ke depan atau bahkan mungkin ratusan tahun ke depan gitu, biar tetap lestari gitu. tetap lestari untuk anak cucu kita, Iya. memanfaatkannya dan dapat berdaya guna serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya mungkin. Iya, betul. Luar biasa kesempatan Super Morning kali ini. Terima kasih yang banyak nih untuk kedua narasumber kita pada Sama-sama Mas pagi Nur. hari ini. Kita saling kolaborasi ya. Untuk Sobat Perpusnas jangan lupa untuk nantinya selalu ikutin podcast Super Morning, dan juga mungkin ada closing statement Pak dari Bapak Alfi atau Mas Suparman. Untuk closing statementnya saya mau pantun aja kali ya. Asik. Siap-siap pantun. Tapi pantunnya kali ini bukan pantun jalan-jalan. Asik. Kalau jalan-jalan kan capek ya. Naik Jadi motor. sekarang pantunnya baca-baca aja. Ini yang saya suka nih, membaca. Nanti minta tolong cakepnya ya. Asik. Oke, baca-baca di 23. Cakep. Abis baca makan bubur candil. Cakep dong. Majalah langka tak ternilai harganya. Cakep. Lestari terawat di Materjil. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan Super Morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perpusnas, baru saja kita ikuti podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.